Hari ini bersama Amanda Manopo dan Dokter Adi. Terima kasih udah datang ke sini. Amanda, makasih udah datang lagi ke sini. Iya, Di makasih, tengah-tengah Kak. kesibukannya merawat anak. Bentar lagi 2 bulan umurnya. Udah apa aja nih yang berubah nih semenjak terakhir kita ketemu? Dia udah bisa ngapain nih? Kalau misalnya ditanya masih ngapain, masih kerjanya sih masih tidur dan menyusu ya. Masih begitu-begitu aja Masih ya? begitu-gitu aja. Cuma kalau sekarang tuh lebih kayak lebih aktif, udah mulai ada reaksi ketawa. Kayak Oh, gitu-gitu. reaksi ketawa? Reaksi ketawa. Jadi kadang-kadang kalau misalkan lagi diajakin ngomong atau tidur tuh suka ketawa. Oh. Terus abis itu kalau dia lagi melek ngelihat aku gantiin dia pampers, dia agak-agak ketawa gitu. Oke, udah mulai senyum-senyum gini? Iya, Suka senyum-senyum tiba-tiba gitu. kan senyum-senyum Iya, itu. tanpa ada sebab gitu kan? Iya betul, itu lagi gemes-gemesnya sih. Oh, apa kamu fotoin terus, kamu Foto. videoin? Belum lihat ya, mau lihat. Mau lihat apa nih? Anak aku. Mau dong. Mana? Pasti pada penasaran. Gak boleh. Nggak boleh. Oh, masih belum dikasih lihat ya ke Enggak. publik ya? Kita sih rencananya sih memang tidak mau ngelihat sampai dia besar. Rencananya. Sampai dia bisa ngasih izin. Iya. Dulu lucu banget lagi. Dulu lucu banget. Dok mau lihat dok? Boleh dong. Dia berarti sekarang 1 bulan ya? 1 bulan. Oh, mirip. Bapaknya. Kenapa? Ini kayaknya bakal kita bahas satu sih. Nih. Kenapa kok kesel banget kayaknya? Jangan cemberut dong. bapaknya. Aku Aku suka udah senyum. 9 bulan mengandung dok. Oh, oke, siap. Ini kayak plek-ketiplek bapaknya. Tapi jujur mirip Iya, sih memang iya, sih. betul. Memang jujur mirip sih, tapi mau gimana ya? Iya, kan setiap kayak pas aku lagi hamil kan USG apa segala macam. Ih, ampun mirip ibunya. Aku udah semangat. Kamu nggak dapet apa-apa. Pas keluar kok bapaknya banget. Nanti nyebelin kalau kata pertama dia papa nanti. Wah, tuh nggak bisa ya. Aku akan mendoktrin dia. Jangan panggil papa ya. Jangan panggil papa. Nanti aku akan kayak gitu ya. Karena kata pertama tuh yang dinanti-nantikan juga kan? Iya, aku Kira-kira suka. dia ngomong apa pertama kali? Betul. kan? Sampai sekarang tuh kayak mama udah kayak gitu Oh, terus. jarang sebut papa. Iya, Oh, pokoknya biar apapun mama aja. Doktrin ini ya. Iya, tapi kita lihat nanti lah. Oke, Dokter Adit di sini juga punya klinik di Puncak, betul? Di puncak. Dan Di Bogor. karena mama bidan, jadi banyak sering menangani kelahiran juga di sana. Lumayan. Jadi dari dulu sebenarnya cerita kecil dulu tuh orang tua nggak ngebolehin aku jadi dokter, Bang. Oke. Ya, karena dibilangnya manja, penakut. Gimana? Oh, Iya. karena dokter dulu dianggapnya gitu. Iya, Oh. dulu dianggapnya penakut. Jadi lihat darah tuh nangis segala macam. Nah, tapi dari dulu kecil itu ikut ibu kemana-mana. Jadi ayah kan dokter, ibu bidan. Jadi kita ke desa kemana pakai ojek buat bantu partus lahiran. Dan sampai akhirnya, wah kayaknya seru jadi dokter ya. Sampai sekarang jadi kita bertiga. Nah kebetulan adikku yang terakhir lagi koas, dia di Bandung. Oh, dokter Dokter juga. juga. Wah, dokter semua. Gitu. Cuma satu beda sendiri lah, dia chef. Oh, dokter dapur. Nah itu dia. Membedah wortel. Jadi kalau capek udah ada yang nyiapin makanan. Oh, betul. Membedah wortel. Cuman gimana caranya mengatasi rasa takut darahnya? Kok bisa orang tadinya takut jadi nggak takut? Harus dilawan karena dulu pas lagi pertama masuk kuliah, dulu di RC itu ada temen yang pingsan. Kita lagi di ruang anatomi, itu kan kita lihat kadaver kan ya. Ada kadaver yang masih baru, ada yang mayat sudah lama, ada yang masih fresh. Kadaver itu mayat yang buat untuk kita cek diteliti kan? Ya. Kalau kita bilang ibaratnya guru besar kita, karena kan ilmu kita dari beliau. Ya. Dari kadaver. Kadaver kan sama seperti Gua kita, nggak kita bisa juga bayangin. manusia, cuma ya udah meninggal gitu. Dan ada temen saat itu yang ngelihat darah, dia langsung pingsan di tempat dan dia mengundurkan diri. Ada yang kayak gitu juga. Oh. Nah saat itu dilawan, pas lagi zaman sebelum ngambil kedokteran, sama ayah dituntut untuk kalau kamu memang mau jadi dokter ya harus siap. Jadi zaman dulu tuh ya ada pasien yang datang dia bawa motor, jadi daerah kan puncak tinggi-tinggi dong, kita jalanan itu terjun jatuh ke bawah, paru-parunya nancep ke batu. Itu udah biasa jadi di rumah itu. Dulu takut, tapi akhirnya karena terbiasa, ya udah akhirnya berani mau nggak mau. Gitu. Jadi dokter ini, dokter Adit pengen jadi dokter karena dipaksa atau gimana sih dok? Enggak, karena kemauan sendiri. Oh, mau sendiri, Karena tapi Tapi ibu nggak ngebolehin Ibu dulu. sama ayah nggak bolehin Oh, karena gitu. dulu tuh manja banget dan kayak jadi fase di tahap sampai akhirnya accept untuk berani itu ya lumayan lama. Jadi dipancing. Ya udah kalau mau ayo gitu. Orang tua tuh ngasih tahu nggak enaknya kayak gimana gitu. Gue nggak bisa sih kayaknya. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Kemarin donor darah juga nggak ngelihat kantong darahnya juga kayak mager Tapi udah banget. pernah donor darah? Udah kemarin donor darah. Rutin. Kemarin sih baru yang dekat rumah tuh PMI Pejaten kan. Oh, itu oke. itu kan gede banget jarumnya ternyata Iya lebih gede beda.
Jarumnya gede loh ternyata. Gede banget. Segini. lebay. Kaget. Iya. Jarumnya. Emang umurin segini emang lagi lucu-lucunya. Makasih loh Alisa, tapi gak usah naik gak apa-apa ya. Tapi biasanya kalau kayak gitu takut diiming-imingin abis donor darah dikasih sesuatu nggak? Iya, dikasih bingkisan. Nah, Dikasih seneng. bingkisan. Gak minta duit kak. Kok usah ke pertanyaan seneng. Tapi ya nggak tahan lah lihat darah. Kalau Amanda gitu juga nggak? Apanya? Takut nggak ngeliat darah atau apa? Darah sih nggak, jarum iya. Oh. Jarum, jadi kalau untuk aku tuh memang apa sih namanya dok, kalau ini kayak Vena, baby pembuluh darah. pembuluh darahnya Yang tuh kecil-kecil, betul. tipis banget, jadi susah ditusuk. Jadi kalau diinfus tuh suka berkali-kali, jadi dia ditusuk nggak bisa, nanti pindah lagi ke sini. Oke. Dan biasanya kalau kayak gitu dia pakai jarum yang baik. Baik. Oh tahu, tapi itu meletot tuh kalau udah lama. Betul. Iya, jadi plebitis biasanya jangan malah bengkak. Nah iya, gue ngalamin tuh. Pernah ya? Nah tapi terakhir tuh yang bikin aku takut banget tuh kan aku operasinya sesar kan lahirannya. Oke. Nah biasa SOP rumah sakit. Ini masih baru ya. Ini jarum yang mau anjir panjang banget, itu mau disuntik di belakang kak. Spinal. Apa epidural bukan itu? Spinal. Oh, spinal ya. Spinal. Di belakang. Itu aku kan jadi pas sebelum masuk ke ruangan bersalin tuh aku udah nangis terus karena aku takut disuntik ya, ternyata panjang terus tebel. Aku pikir jarum baby atau Enggak, apa. beda. Itu panjang banget. Dia sampai bunyi kerak, itu berarti masuk. Nah, Oh jadi bunyi ya, ada bunyinya. terus habis itu dari dokter anestesinya ya, terus dia bilang, ini agak susah nih, saya congkel-congkel dulu ya. Betul, nyari itu celah. dicongkel. Tunggu Kak. bentar tuh. Jadi itu untuk apa? Membuat kebas ya? Abuse Iya. setengah badan. Oh jadi setengah badan masih aman dong? Masih Jadi setengah bawah. aman. Tapi kan orang tuh nggak ngasih tahu ya, katanya tuh nggak berasa apa-apa. Gue berasa diubek-ubek kak. Ininya spinal. Perutnya dokter masuk Berasa. tangan ke dalam ngambil baby, terus habis itu aku kan dipotong kan, tapi kayaknya dipotongnya tuh aku nggak tahu karena aku nggak bisa ngelihat. Cuma aku mencium bau kebakar. Betul. Hah? Kok Jadi kebakar? perut aku tuh kayak nggak tahu, kayak dibakar deh sama Untuk dokternya. bantu berhenti perdarahan. Oh. Ya. Ya. Oh wow. Karena kan kalau misalnya kita sesar itu kita buka lapisan perut tuh nggak cuma satu lapisan aja. Jadi banyak bang. Ada 7 lapisan Ya, ya. kurang lebih sampai 8 di dalam itu. Oke. Jadi makanya itu berpengaruh sama nanti kehamilan berikutnya. Aha. Misalnya Manda rencana mau kapan lagi? Makanya sabar, tenang. Kok kayak udah sering ditanya kayak Udah sering ditanya kan. Sampai harus begini Suami pun kayaknya. juga begitu, baru keluar. Abis itu kan aku lagi berusaha mengasihi kan. Oke. Kamu harus semangat ya. Aku akan kasih kamu sesuatu. Apa sayang? Aku udah seneng kan. Anak kedua nggak ada. Perasaan belum 2 bulan. Itu baru keluar dari bius, obat Astaga. bius. Aku kan lagi belajar laktasi waktu itu. Oke. Itu aku sampai nangis-nangisnya karena nggak keluar asinya. Oh itu perjuangan ibu ya. Hari kayak keberapa? gitu ya. Keluar dari bukan hari ke-1. Kalau hari pertama gini, kan yang salah satu buat ASI, ini salah satu sebenarnya buat teman-teman juga di rumah. Jangan gampang stres di hari pertama atau hari kedua ketika ASI nggak keluar. Oh. Karena biasanya itu yang paling bagus di hari ketiga, di mana oksitoksinnya udah mulai tinggi lagi, Bang. Betul. Apa itu oksitosin? Oksitosin itu buat bantu ningkatin juga salah satunya ASI biar gampang keluar. Betul. Gitu. Oh. Nah, oksitosin itu biasanya pas lagi sebelum hamil dia nggak terlalu tinggi, tapi mendekati melahirkan dia udah mulai tinggi lagi, dan salah satu fungsinya adalah untuk bantu biar si ASI-nya dia cepat keluar. Nah, kalau hari pertama hari kedua belum muncul itu jangan stres. Stres kortisol naik, udah makin stres lagi, jelek lagi, turun lagi, malah susah Iya, mampet. Betul sih. Iya, cuma kan secara teori kan gitu ya. Cuman yang ngejalanin kan pusing gak sih? Beda. Bener, Tapi apalagi- kamu isapin nggak? Isepin. Harus. Nah, cuma kan emang Zack ini kan baby cowok ya. Aha. Jadi aku kasih DBF dia ngamuk. Ya. Dewa tapi. Ngamuk. DBF itu direct breastfeeding Oke. langsung. Iya. Nah, dia ngamuk. Terus selama 1-2 hari memang gak minum ASI dan aku tuh mencoba untuk gak mau pakai Sufor. Oke. Cuma waktu itu kan bilirubinnya juga masih tinggi kan. Agak kuning berarti. Agak Agak kuning. kuning. Jadi ya mau nggak mau kita sempat kasih Sufor, tapi hanya les berapa hari doang. Abis itu aku berusaha aku pijet terus, sampai mau putus Masa itu. Di masa sih. Iya. Iya karena ada itunya kan, ada pijat buat ASI juga kalau nggak Pijat buat salah kan ada laktasi itu. apa segala macam. Jadi aku usaha banget gimana karena kan memang yang paling penting adalah Kolostrum ya? Kolostrum. Itu yang harus keluar dan itu yang paling bagus untuk imun baby Betul. kan. Jadi ya itu aja lah yang aku paling usaha sampai sekarang puji Tuhannya aku
Asinya banyak banget. Aman. Alhamdulillah. Banyak banget jadinya. Oke. Karena happy juga nggak? Maksudnya ada? Happy. Jadi ternyata tuh memang paling yang benar-benar yang harus dipikirin dari awal tuh jangan dibawa beban semuanya. Ya. Oke, ini caranya gimana akhirnya? Supaya nggak jadi beban? Support beneran. Oh, Support suami itu, support. Suami support dan apalagi mama mertua tuh baik banget. Jadi dia tuh memang menyiapkan semuanya tuh dari makan, vitamin. Pokoknya kalau aku ASI nggak keluar dia kasih semangat. Dia dan suami pun kalau misalkan juga kalau ASI nggak keluar nggak apa-apa, masih ada support kok yang bisa ngebantu dan itu tidak masalah juga. Jadi dia nggak mau terlalu bikin aku kepikiran banget gitu. Oke, dan akhirnya karena disupport justru ASI-nya deres. ASI-nya Karena deres. merasa dilindungi lah ya, positif lah gitu Positif ya. banget. Tapi itu korelasinya bagus bang. Oke. Jadi ini sebenarnya banyak kasus orang tidak siap ya sebagai pasangan muda misalnya ketidaksiapan dalam punya anak adalah tidak punya support system yang bagus. Karena mungkin Manda tahu lah baby blues syndrome seperti apa, terus postpartum depresi seperti apa. Oke. Karena baby blues syndrome itu, berarti Manda selama 2 minggu nggak ada ngalamin sedih tiba-tiba nangis, sensitif, marah-marah nggak deh? Enggak sih. Hebat Tapi berarti. sempat sedih. Sedihnya tuh cuma karena ASI. bukan ngelihat babynya aja tapi sedih happy. Oh, bangga terharu. ya, Terharu bangga. Terharu. Aku akhirnya Iya. ternyata bisa sampai ada di titik ini tuh menurut aku bukan sesuatu hal yang gampang buat Betul, harus dijalanin dan aku menghidupkan satu manusia yang lahir benar-benar dari dalam diri aku. Dia makan apa yang aku makan, dia tahu detak jantung aku, jadi kayak sedih aja gitu. Iya, terharu ya maksudnya ya. Dan ini dari badan kita dia dari kecil ya, dari janin sampai gede. Nah kalau tiba-tiba udah umur 7 tahun dia bilang, ih nggak asik nih mama, itu kesel juga kali Wah, ya. aku masukin lagi kamu. Berarti udah siap lewatin fase-fase lagi ya? Iya, Teh. Itu kadang anak 6 tahun 7 tahun udah mulai kayak gitu tuh. Disuruh gitu ya? disuruh belajar, berhenti nonton gitu. Kenapa sih harus berhenti nonton? Itu ibunya tuh Kritis ya sekarang ya, Iya, anak-anak kritis tuh ya. sekarang sekarang. Ibunya which is istri gue udah kayak kamu udah bisa ya ngelawan mama ya, harus dinasehatin. Jadi ya dinasehatin mulu. Padahal kan dulu kita ya yang ngebayangin, Iya. masa ibunya yang ngebayangin kamu ada di perut aku. Disayang-sayang banget gitu ya. Begitu gede begitu ya. Ya tapi itulah ya. Tapi aku nggak sabar sih menantikan Tumbuh kembang anak. tumbuh kembangnya dia. Aku pun udah aku sekarang ini tuh nggak sabar mau ngasih yang terbaik buat anak. Oke, karena katanya juga udah search soal empati kan. Iya, empati apa segala macam. Tapi nggak hanya ke babynya juga, ke akunya juga. Karena ternyata setelah aku melahirkan, aku pikir kayak udah selesai. Kayak mungkin aku bisa balik lagi kayak mungkin aku yang dulu. Oh ternyata enggak. Menyusui itu juga bikin badan pegel-pegel, masuk angin, rambut rontok, muka kusam, kering Iya, dok. Aku nggak betul. ngerti kenapa itu Iya. kering sampai ngelepas gitu kulitnya. Iya. Oh ini perubahan fisik. Perubahan fisik. Apa aja yang kamu alamin tadi? Kering kulit terus? Muka tuh kering terus kusam. Abis itu kan aku ngelahirin anak cowok di trimester ketiga itu aku sempat kayak ini loh kayak item-item di sini. Leher ya? Lehernya hitam-hitam. Terus kayak lipatan-lipatan itu banyak yang lebih gelap daripada Betul. sebelumnya. Iya. Jadi ya terus rambut rontok. Aku jadi kalau keramas itu sampai aku kayak aku giniin ini rambut semua isinya. Aku takut botak waktu itu. Iya takutnya habis semua gitu kan. Habis. Yang kepikiran gitu. Sebanyak itu ya, maksudnya sampai bisa digenggam ya? Sampai bisa digenggam. Jadi tuh aku kalau keramas tuh aku pelan-pelan banget, nggak bisa. Kalau dulu kan keramas gitu kan. Kalau sekarang tuh nggak bener-bener kayak pijit-pijit halus. Karena rapuh bang itu. Rapuh banget. Oke. Jadi kalau kita bicara case-nya Manda, Iya. ini termasuk jadi salah satu faktor yang ketidaksiapan ibu dan resiko memang setelah postpartum, setelah melahirkan. Jadi kan kalau misalnya kita lagi melahirkan atau misalnya lagi hamil, hormon estrogen naik, progesteron naik, bahkan naik itu 100 sampai 100 kali lipat. Terus prolaktin naik, kortisol naik. Jadi banyak sekali hormon-hormon yang nggak stabil. Oke. Bahkan berat badan juga naik. Itu bisa sampai mungkin 10 sampai 15 kilo. Mana naik berapa kilo? Pas hamil Iya, 30. 30. Nah, Oke. berarti ini termasuk yang lumayan agak banyak ya. Bukan agak banyak banget dong. Ya, biar agak manis dikit. Lumayan banyak. Dan itu berhubung tadi sama kulit kering, terus rambut juga di memang Manda ada kerontokan karena dia ini hebatnya ya, bukan hebat sebenarnya antara jahat dan hebat.
ketika proses lagi hamil atau misalnya lagi hormon tinggi semua, itu kan fase rambut itu ada 3, anagen, terus katogen, terus telogen sama eksogen. Dimana anagen ini fase pertumbuhan. Rambut itu biasanya 2 sampai 7 tahun tuh rambut muncul dipersiapkan. Nah, dari sini kan harusnya ke fase kedua kan. Nah, pas hamil itu loncat langsung ke fase ketiga. Which is adalah ke telogen. Nah, telogen itu di mana fase rambut ini tuh udah siap, sebenarnya udah patah, udah siap tinggal rontok. Nah, rontok ini kan harusnya di fase keempat. Nah, itu jadi lebih mudah rapuh. Oh, artinya siklus hidup rambut tuh jadi ngelompat-lompat. Jadi lebih cepat. Lebih lompat-lompat dan gak sehat. Jadi akar rambut juga jadi nggak kuat. Terus dia minyak juga jadi berlebih, gampang ketombean, dan salah satunya ke kulit itu hipersekresi minyak. Ada yang kalau Amanda termasuk yang kering ya? Kering. Ya, jadi terus kusam. Kusam itu kusam banget. Nah, yang tadi yang menarik masalah leher hitam karena memang salah satunya dia itu bikin pigmen melanosit itu lebih meningkat. Makanya hiperpigmentasinya lebih banyak di lipatan-lipatan. Betul. Kayak di selangkangan, terus misalnya ketiak, sikut. Hitamnya tuh maksudnya kayak lebih gelap dari kulit biasa, lebih gelap. Atau ada tekstur lain kah? Bisa jadi kasar. Kalau aku sih nggak ada tekstur lain sih Kak, cuma lebih gelap. Ini putih itu bener-bener hitam sendiri. Ya. Kelihatan jelas gitu loh Bang. Tapi kalau aku pada saat itu tuh itu yang bikin stres pas di trimester ketiga, takutnya nggak balik lagi kan. Tapi ternyata dari trimester ketiga tuh aku memang cari kayak produk-produk gimana caranya supaya daerah-daerah lipatan-lipatan dan apa yang membuat aku insecure itu ya aku rawat. Oke. Tapi itu hal yang sangat lazim. Wajar. Oh, dan itu namanya sangat wajar. telogen effluvium kalau kita bicara bahasa medisnya. Kasus itu. Nah, cowok juga sebenarnya bisa ketika misalnya stres. Bang Radit sekarang usia berapa? 27 ya? 42. Udah mulai ngalamin ini ada rontok atau apapun? Waktu saya hamil sih. Rontok udah dong. Rontok udah. Ini garis rambut udah ke belakang. Berarti udah mundur. Sama cewek pun gitu. Kayak gitu ya, tapi itu memang usia Usia kan, juga ya. salah satunya hormon karena DHT-nya bisa terganggu di hidrotestosteron. Jadi semakin usianya lanjut, biasanya hormon dihidrotestosteron itu udah mulai terganggu. Jadi ada reseptor anagen namanya dalam rambut itu, dan kalau kas misalnya Amanda sadar juga, pasti cowok itu rata-rata botaknya banyaknya di depan, Sama tengah. di crown di atas sama di daerah sini. Ubun-ubun. Jarang sekali di bagian pinggir sama belakang. Apalagi kalau orang-orang yang mungkin transplantasi kenapa ngambil dari belakang, itu karena memang hormon DHT-nya itu lebih terjaga, lebih stabil. Even dia dipindahin pun masih aktif. Gitu. Nah, di depan, di tengah sama di ubun-ubun ini dia tuh lebih sensitif. Jadi reseptor sama DHT-nya ini tuh nggak kooperatif lah. Jadi itu gampang rontok. Ketika hamil, hal itu juga yang terjadi? Bisa. Bisa tapi kekhawatiran Amanda tidak akan sampai terjadi botak full dong? Kasusnya tergantung. Oh iya. Bisa. Ada pasien menariknya. Jadi di puncak waktu itu, tapi nggak sampai botak total ya. Dia datang. Ini aku cerita ya. Case-nya dia nggak hanya cuma rambut rontok. Dia ini kan hamil, anak ketiga ceritanya. Ya, datang anaknya bibirnya itu iritasi. 3 bulan. Ingat banget 3 bulan. Kering-kering, pecah-pecah kayak sariawan, tapi bukan sariawan. Ibunya datanglah cerita, ya anaknya ini tiba-tiba kayak gini dok gitu. Jadi nggak jujur. Mungkin jeleknya kita berkomunikasi antara pasien dan dokter adalah ketidakjujuran pasien. Makanya kita tuh pingin kalau ada pasien jujur sejujur-jujurnya, habis dikasih apa atau dikasih obat apa, karena buat ngebantu diagnosis kita dong. Mereka biasa nggak jujur karena malu atau? Malu atau takut. Kebanyakan pasien itu kayak gitu. Terus dilihat, wah lidah kotor, bibir udah mulai kayak retak-retak merah-merah. Aku tanya, Bu, ini anak dikasih apa? Dikasih obat-obatan aneh-aneh nggak? Enggak, dok, segala macam. Terus pas ditanya, saya intinya jujur panjang cerita, saya stres. Terus kedua, dia beli krim kan kalau habis hamil itu masuk udah menyusui atau trimester 2 kan areola daerah papila puting itu menggelap, jadi lebih hitam. Terus yang tadi kusam segala macam. Dia beli krim asal di pasar-pasar gitu yang kita nggak tahu dong isinya apa. Dia baru jujur di akhir setelah untuk diaplikasikan ke ini diaplikasikan di areola sama di daerah yang hitam-hitam. Yang lainnya sih nggak ada masalah, tapi kan masalah di areola tempat anak ini nyusu. Betul. Iya kan? Betul. Terjadi
reaksi dong di situ. Iya, Nah dia iya, baru iya. tahu. Ya kita kan nggak tahu kalau beli sesuatu kan ada jelas kandungannya apa nih, ceramide atau apa. Iya. Krim-krim gitu kan kadang-kadang kita nggak tahu ya. Betul. Paham Yang ya. akhirnya membahayakan. Ini salah satu bukti bahwa harus lebih hati-hati. Kita boleh aware sama diri kita sendiri, apalagi khususnya Manda seorang ibu ya, yang tadi bilang, aduh dok, syuting aja sekarang jadi takut nih, berat badan belum stabil, muka kayaknya belum seger banget gitu ya. Bagi kita mungkin ngeliatnya udah oke, tapi kepercayaan diri Manda kan sekarang lagi berkurang, dan itu menjadi salah satu juga yang harus ibaratnya kita lebih aware lah, sayang sama diri sendiri. Jadi dalam arti walaupun untuk ibu-ibu di luar sana sudah punya anak atau sedang hamil, bukan berarti kita tidak peduli sama kesehatan kulit atau kesehatan rambut. Jadi dibilang boleh perawatan ya boleh. Jangan sampai lupa ngurus anak, ngurus hamil, ngurus suami tapi nggak ngurus diri sendiri, itu sayang sih. Ya tapi hati-hati juga, jangan sampai Sebenarnya. apa yang kita kasih ke diri kita, kalau kita yang rugi mah nggak masalah ya, maksudnya ya masalah Iya. juga. Cuman ini kan sampai anak juga kena gitu kan. Itu sedihnya bukan main kan. Dan ibunya itu nggak jujur saat itu. Oke. Oke, nah dalam konteks untuk perawatan kulit ya, kalau kita lihat di sini misalnya ini ya, ada L Formula Intensive Peeling Solution. Ya. Nah ini saya jadi pengen nanya ke dokter nih, kalau ini kayak gimana? Ini kan ada bahan-bahannya, ada AHA, BHA, PHA, ditambah plant extract segala macam. Ini bahan-bahan ini yang akan membuat kulit peeling jadi lebih baik gitu. Sebenarnya gini, Manda udah pernah coba ini belum? Udah. Oke, peeling ini kan sebenarnya kalau dikatakan bukan sebagai dibilang utama untuk basic skincare juga bukan kan. Pasti kan kita balik lagi. Sabun cuci muka harus rajin, moisturizer dan sunscreen. Dan peeling ini sebenarnya karena tadi banyak masalah kulit gelap, terus kulit kusam. Nah, peeling ini menjadi salah satu solusi sebetulnya. Oke. Jadi ketika memang kulitnya udah mulai gelap, warnanya nggak rata, di sini kan kandungan ada AHA, BHA sama PHA. Ini harus hati-hati sebetulnya. Oke. Kandungannya kalau untuk salicylic acid biasanya itu jangan lebih dari 2%. Dan ini dia terdaftar di BPOM-nya sudah di bawah 2%. Oke. Yang 10% untuk glycolic acid itu nggak boleh lebih dari 10%. Dan ini juga aman. Terus untuk PHA ini sebagai yang paling bagus untuk bantu eksfoliasi karena dia ini molekulnya paling besar. Jadi dia nggak sampai nyerap ke dalam kulit, tapi dia bisa punya fungsi sebagai hidrasi. Jadi bikin juga antioksidannya bagus, kulit lembab dan eksfoliasinya ringan, nggak bikin kulit kekikis banget. Jadi 3 kandungan ini juga bagus. Dan ada tadi kan plant extract. Salah satunya ada Centella asiatica. Centella asiatica bang, kalau tahu ceritanya ya. Jadi di luar sana, kenapa Centella asiatica ini dibilang sebagai calming atau bikin bantu untuk nenangin kulit? Apalagi kan habis eksfoliasi dong, berarti kulit kekikis ya. Nah, Centella asiatica ini bantu untuk nenangin. Jadi dulu itu kenapa dibilang gitu, harimau ketika luka dia tuh guling-guling di taman Centella itu. Nah ternyata harimau itu membaik kondisinya setelah dia guling-guling di taman Centella. Oke. Nah itu namanya sekarang diterkenalkan Sika ya kita tuh kandungan itu. Jadi ini menjadi salah satu sebenarnya bagus untuk perawatan ketika memang kita mau eksfoliasi kulit. Cuma balik lagi kalau kulitnya sensitif ya harus hati-hati, jangan terlalu yang over eksfoliasi. 1-2 kali per minggu boleh lah. Aku waktu itu sih pakainya seminggu sekali sih, dan itu memang ngebantu banget ketika aku ngerasa perubahan hormon yang pastinya semenjak hamil itu jadi meningkat banget. Kulit itu nggak bisa bohong. Bener. Kulit itu pasti kusam, muka tuh capek banget. Dan emang peeling ini tuh memang ngebantu banget sih Kak. Dan setelah habis itu aku melahirkan ternyata makin lebih parah lagi. Oh iya? Makin lebih parah karena kita menyusui. Menghitam ya maksudnya atau? Menghitam, kulit kering, dan memang butuh eksfoliasi. Tapi aku waktu itu cuma seminggu sekali sih. Dan itu kan pastinya ada di mana abis peeling, abis itu aku langsung rutin pakai moisturizer aja supaya lebih lembab. Harus. Oke. Jadi Oke. harus bang, misalnya Manda tadi kan sempat bilang abis melahirkan makin turun ya. Karena satu hal yang terjadi, Tuhan itu bikin regulasi metabolisme tubuh kita tuh sangat bagus. Oke. Jadi ketika 24 jam pertama melahirkan, itu hormon estrogen progesteron kan tadi yang aku bilang naik. 24 jam itu turun drastis. Yang ibarat kalau kita samain itu kayak masuk fase menopause. Oh iya? Ya, semuanya turun. Rambut jadi makin rontok, kulit makin kering, bahkan bisa jerawatan, belum lagi tingkat stres jadi tinggi. Nah, yang tadi yang 1 minggu itu yang Manda sebenarnya itu boleh
1 dulu. Abis itu kita naikin jadi 2. Tapi kalau bisa jangan lebih dari 2. Itu udah cukup. Karena dia peeling itu ada cukup ke kulit juga lumayan ini ya efeknya ya kalau kebanyakan ya. Tergantung orang Ya, sih tiap orang sebenarnya. beda-beda. Ada yang cekit-cekit gitu. Cuma dari aku kan pun juga riset dong. Aku juga nggak mau pakai produk sembarangan, apalagi dalam kondisi aku lagi hamil dan setelah melahirkan yang dimana sekarang fase menyusui. Menurutku cuma peeling ini doang sih yang dimana aman banget dan terpercaya, yang bagus untuk aku dan tidak ada dampak ke babynya. Iya iya. Lagi-lagi kandungannya tadi kan udah dikasih Betul. lihat ya. BPOM kan juga udah jelas sekali Betul. itunya. Karena yang terpenting gini sih, skincare itu mungkin teman-teman bingung, banyak sekali pertanyaan kadang-kadang kalau kita bikin mitos dan fakta ya. Hamil itu mereka kritis banget. Kadang-kadang lagi di klinik nih, mereka bawa segambreng tuh. Dok ini boleh nggak, ini boleh nggak, ini boleh nggak. Sebenarnya simpelnya adalah kalau untuk skincare, satu yang pasti sudah terdaftar di BPOM ya. Yang kedua itu kalau bisa hindarin yang memang dia punya vitamin A tinggi. Vitamin A justru. Yes, itu golongannya biasanya retinoid dan lain-lain, retinol segala macam. Itu kan buat fokus jerawat lah. Dan itu sebenarnya ada opsi lain tanpa harus pakai itu untuk bantu ngatasin jerawat. Kadang-kadang lagi hamil kan stres banget ya Man. Betul. Terus yang ketiga, yang memang itu jangan cari kandungan yang tadi misalnya BH-nya yang lebih dari 10%. Hindarin chemical peeling. Jadi pernah ada kasus juga nih. Ibu hamil kalau nggak salah trimester 3, dia ngerasa gelap. Jadi daerah belakang, dia nggak pede mungkin sama suaminya atau apa. Dia chemical peeling di klinik. Jadi konsentrasinya kan bukan cuma 5%, 10%. Dia 20-30%. Kebayang dong, akhirnya chemical burn. Kulitnya lah malah bukannya bagus, malah jadi hiperpigmentasi yang tebel, kasar kayak kulit badak gitu. Jadi Nah ya itu berpengaruh ke baby juga nggak? iya dong, bisa penyerapan kalau tinggi itu. Astaga. Apalagi BHH kan, AH itu kan paling kecil molekulnya. Jadi dia bisa nyerap sampai ibaratnya dalam Betul. gitu. Oke, itu harus hati-hati. Jadi harus ya. dihindarin. Oke, itu untuk kulit tadi. Kalau ini untuk Ini tuh ya hair ampoule ini tuh bagus banget. Nah, aku tuh pas kemarin rontok banget. Aku tuh jadi cuma pakai produk yang dimana hair oil, hair ampoule yang memang itu membantu banget supaya rambut aku tuh nggak rontok. Oke. Dan itu jadi memperbanyak juga baby hair. memperbanyak. Baby hair, jadi kan, Oke. jadi kita kan nggak mungkin taruh di tengah terus kan, kita kan harus taruh di seluruh rambut, terus kita sambil dipijat-pijat, jadi baby hairnya tuh udah mulai numbuh Yang sekarang. kecil-kecil ya? Yang kecil-kecil. Oke, hair ampul. Ampul nih apa sih maksudnya? Ampul. Ampoil. Tapi cium deh kak, cium. Ah, itu dulu Lu deh. cium dulu tapi Enak produk gitu. ini bagus, tapi baunya. Baunya cium, enak, baunya enak. cium. Iya sih. Bau tengik kan? Iya, heeh. Lap on hair ini ya. Tapi walaupun baunya, sebenarnya aku suka loh sama bau ini tuh. Karena ya, baunya sih aku nggak suka. Nggak suka, tapi fungsinya Tapi suka. fungsinya suka, dan karena mungkin ingredientsnya kali ya dok ya. Iya, iya. Ingredientsnya mungkin naturale ya. Jadi ya Bang, ingredients ini tuh menurut aku juga termasuk yang bagus. Aha. Dan FYI anak-anak kantor aku pakai ini semua. Oh iya. Anak-anak dan rambutnya bagus-bagus banget. Semua hamil atau? Oh enggak. Enggak dong. Bukan dong. Jadi yang bikin menarik tahu minoxidil. Minoxidil, nggak Ya, tahu. minoxidil itu kan Tapi itu salah kan nggak satu. boleh ketika Oh. pas lagi hamil kan. Jangan kan hamil. Kita Dan pun menyusui juga nggak iya, boleh ya. Kita pun misalnya mau laki-laki, perempuan atau nggak hamil, minoxidil itu punya efek yang sebenarnya lumayan agak riskan. Satu, dia ini harus penggunaan jangka panjang, Betul. bahkan seumur hidup. Terus yang kedua, si minoxidil ini dia akan melewati namanya fase shedding. Jadi ketika Jadi dipakai rontok parah Rontok dulu. di awal. Rontoknya parah banget. Dan kedua, reaksi sensitif, iritasi itu lebih tinggi, kemerahan. Bisa inflamasi berat, folikulitis, bahkan sampai dermatitis seboroid. Oke. Nah, Katanya juga, sorry, ada yang bisa sampai kayak kanker juga nggak sih karena Resikonya tertingginya Ada risiko lah gitu. nah ini di sini dia ini punya alternatif. Jadi dibilangnya gentle alternatif lah, namanya PDO. 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 Nah, PDO ini dia punya manfaat stimulasi si akar rambut biar lebih cepat memancing si anak rambut barunya tumbuh. I see. Dan dia bantu untuk ngisi batangnya biar lebih sehat lagi. Oke. Nah, dia pengganti dari minoxidil. Oke. Jadi sekarang kalau kita bilang ya, alih-alih sekarang kita concernnya bergeser lah. Dibandingkan kita pakai obat yang langsung keras, kenapa kita nggak fokus dulu aja sama kandungan yang udah ada, alternatif yang lebih bagus. Yang penting kita fokus sama kesehatan kulit. Karena balik lagi, rambut yang sehat itu yang penting apa? Scalp kulitnya, kesehatan kulitnya terjaga. Sama kayak muka.
Betul. Mau pakai skincare semahal apapun, tapi kalau basic skin Skin barrier kita barrier-nya nggak rusak. bagus, mental. Oke. Gitu. Oke, dan ini stimulasi pertumbuhan rambut dalam 14 hari dan water base ya, nggak berminyak juga ya. Nggak berminyak. Which is lebih baik kan kalau kayak gitu kan. Yes. Kalau misalnya yang banyak-banyak di sana kan kandungannya itu ini kan cair ya, basic water base ini gampang nyerap. Yang banyak itu kan padat. Padat kan nutup folikel. Folikel rambut ketutup, nggak bernafas, nggak bagus. Akhirnya apa? Pertumbuhan Malassezia si jamur ketombe jadi ningkat. Bukannya bagus nanti malah jadi aneh-aneh, gatel, ketombean, infeksi. Gitu. Jadi kandungannya di sini juga yang paling best menurut aku. Kamu tahu ada kafein di sini, biotin, dan dia punya panax ginseng sama tuja orientalis. Jadi kandungan aktif ini yang dia bantu saling stimulasi. Jadi yang tadi aku bilang di awal ada namanya hormon DHT. Iya, DHT. Nah, dia ini punya fungsi sebagai DHT blocker. Jadi DHT ini fungsinya itu bikin rontok si rambut. Nah, dia punya DHT blocker. Berarti kan buat ngestop biar si DHT ini nggak jalan. Nah, jadi ibaratnya fase rontoknya itu di stop sama si ada zinc, ada biotin, ada tuja orientalis dan lain-lain. Oke. Nah, jadi aktif ingredient di sini menurut aku udah termasuk bagus. Nah, mungkin minusnya Manda nggak suka sama baunya. Tapi emang jujur iya sih sih. ya ternyata Kontennya gimana, Nda? Apa? Kontennya gimana? Mohon maaf ya, habis menyusui apa segala macam, otak tuh jadinya agak berkurang tau Kak. Betul. Kayak emang aku habis ngapain ya? Ini ada namanya Mami Brain. Mami Brand Kayak apa? gitu tuh, bikin jadi gampang kelupa. Setelah oke. melahirkan. Tapi iya. Wah, itu saya Mami Brand dari dulu dong. Gue juga gampang lupa lagi. Untung aku nggak lupa anak aku Oke. anak aku siapa ya. tapi Manda biar happy tuh selain ngurus anak dengan semua perubahannya itu, kamu ada hobi-hobi baru nggak sih atau semua berjalan kayak biasa aja? udah? Semua berjalan kayak biasa aja sih. Oh, history searching segala macam berubah dong pasti. Semua soal anak ya. Anak apapun sekarang soal anak. Tapi nggak hanya anak aja, aku nggak mungkin terlalu fokus ke anak. Aku juga harus tetap bagi waktu untuk suami. Ya. Oh. Jadi aku juga ngebalancein. Jadi setiap hari tuh yang harus aku pikirin tuh aku, anak sama suami. Oke, ada ini nggak? Ada request dari suami nggak untuk udah deh kita pergi berdua dulu yuk weekend ini? Enggak sih, paling kadang-kadang kayak kita nonton yuk, kita jalan berdua, cuma gitu aja sih. Hobi aku paling sekarang nonton, abis nonton pulang langsung ketemu sama anak. Jadi dibiasain juga nonton berdua, anak ditinggal di Anak rumah ditinggal, biar ada waktu bersama Ada waktu, suaminya ya. Terus kalau misalkan sekarang tuh bagi waktu untuk tidurnya, nggak selalu semuanya setiap malam tidur sama aku, karena kan kebetulan si Zack ini kan juga punya kamar sendiri. Jadi kan ada mama mertua juga, jadi kadang-kadang malam-malam tidurnya sama mama mertua atau nggak sama sus. Itu ngebantu kah untuk siklus Ngebantu tidur? karena kan aku kan kalau misalkan baby itu kan setiap 2 jam sekali kan bangun untuk minum susu kan. Terus kadang-kadang kan kita juga dalam kondisi capek, terus ada suami yang dimana juga kerja. Jadi kalau misalkan anak lagi sama mama mertua, jadi aku bisa ada waktu buat istirahat. Jadi mungkin nggak perlu harus DBF, kan bisa jadi pumping gitu. Oke. Apalagi aku ngejar bilirubinnya dia juga bisa normal, terus ngejar berat badannya juga, karena kan setiap bulan itu yang dikejar adalah berat badan baby untuk sesuai umurnya kan, gitu. Jadi aku nggak harus DBF, karena kalau DBF itu menurut aku takaran susunya kita nggak pernah tahu. Apalagi kalau misalnya DBF dia tuh jatuhnya kayak main ngempeng. Oh, kadang nggak dimasukin ininya. Nggak diisep sama dia. Tapi kalau misalkan kita pakai botol, Ketakar tuh. ketakar, jadi kita tahu berapa mili yang harus dia minum gitu. Tapi ngomong-ngomong masalah ngempeng ya, ini ada fakta menarik sebenarnya. Jadi aku keinget dulu pas lagi ada praktek. Puting bayi ketika dia dihisap itu sebenarnya bagus. Karena dia bantu untuk kontraksi dari uterus atau rahim. Oh iya. Jadi tahu nggak kalau asli rahim berapa? Sebelum hamil beratnya berapa? Coba Nggak tahu. tebak. Di bawah 5 kilo. 1 ton? Kan di bawah 1 ton. Berapa? Gede banget, 5 kilo. Di bawah. Enggak dong, rahim. Nggak tahu. 70 gram. Oh 70 Rahim gram. itu 70 gram. Rahim itu kan tempat anak kan, uterus kan. Nah hamil itu dia berarti berubah jadi 1 kilo. Oh. Artinya membesar pasti karena isinya bayi. Iya. Ya, kayak balon diisi sesuatu barang. Oke. Nah, kalau misalnya reaksi, ini kita bicara dulu yang lain ya. Kalau misalnya uterus itu ketika setelah lahir nggak mengecil, makanya kalau misalnya kan kamu sesar ya, kalau normal itu biasanya kita di klinik, habis lahir itu kita ngecek
fundus uteri. Apakah dia ini Udah turun atau belum? turun atau belum atau masih naik? Jadi harusnya itu normalnya di bawah pusat atau di sini. Kamu Beda sama nggak buncit. ada. Beda sama buncit. Nah, kalau kontrasinya jelek itu perdarahan bisa hebat. Karena kan ada plasenta kan keambil nih dari uterus. Berarti ada pembuluh darah yang robek dong, yang pecah. Kalau kontraksi tidak bagus itu makanya perdarahan hebat. Kalau kontraksi bagus itu dia akan ibaratnya nutup jalur-jalurnya. Makanya kalau lagi hamil lagi proses partus atau lahiran itu biasanya bidan itu kita pijit puting atau dipuntir. Karena buat bantu kontraksi biar bagus dan normal lagi. Nah biasanya juga kadang-kadang suaminya. Nah makanya nggak boleh kalau lagi masih hamil itu suami mainin puting. Karena bisa memacu Bisa kontraksi. Karena ada case man, ini bukan sesuatu yang tabu ya. Ada case mungkin karena sudah tidak tahan, suaminya ini minta ke istri. Itu reaksi kontraksi. Kontraksinya parah. Untungnya memang masih udah masuk trimester 3 tapi belum waktunya. Kalau nggak salah 2 minggu sebelum lahiran. Ya akhirnya kan mau nggak mau ya lumayan perdarahan. Gitu. Dan dia lemah anak pertama kebetulan. Itu jadi suatu hati. Nah, menyusui itu juga sama. Dia bantu untuk mengembalikan posisi dari si uterus itu atau rahim kembali seperti normal. Karena kan butuh waktu. Makanya itu keluar dari nifas itu bukan sih? Betul. Makanya ada fase kan ya. Waktunya lumayan agak lama. Fungsinya adalah untuk membiarkan anak nempel walaupun gak keluar ASI, tempelin aja. Tapi boleh nanya gak sih dok? Apa tuh? Kan akhir-akhir ini mungkin si Zack ini karena aku kan lagi fokus pumping, terus buat nyetok dan lain-lain. Kadang-kadang juga pas di DBF aku abis pumping, jadi nggak ada susu ASInya udah berkurang. Nah kalau misalkan keseringan pumping, apakah udah nggak DBF tiba-tiba jadi kosong? Apanya nih? ASInya? ASI itu kan akan diproduksi terus sebenarnya. Tergantung komposisi atau bahan bakar. Kalau bahan bakar kamu bagus, protein kamu bagus, dia akan insya Allah ada terus. Gitu. Makanya yang aku seneng, Manda ini dia happy. Itu kunci utamanya sekarang. Mungkin di luar sana kan banyak suami tidak mendukung, mertua tidak mendukung, lingkungan juga tidak mendukung. Akhirnya sebenarnya secara bahan bakar bagus, proteinnya bagus, daging merah, kacang hijau atau apapun, mau salmon segala macam. Tapi ketika diproses terus enzim prolaktinnya misalnya dia walaupun meningkat tapi tetap dia nggak akan keluar mandek. Makanya itu yang masitis ngeklok. Berarti artinya kalaupun di pumping dia juga tidak akan serta-merta habis ya, nggak kayak sumur gitu ya dipompa habis gitu, nggak gitu kan? Dia tetap bisa akan aja, produksi. bisa masih produksi. Dengan catatan bahwa happy. Bahan bakar tetap masuk. Karena ada aja tuh suami-suami yang kayak ASInya nggak keluar malah istrinya dibejek-bejek kan kayak. Gimana sih kok bisa enggak? Kenapa sih gitu kan? Itu malah makin stres ya. Terus pasti ada banyak yang sering ngejudge jadinya. Pumping mulu nanti ASInya jadi gak keluar karena gak ada DBF. Karena katanya harus kena dari mulut baby gitu. Ada aja yang kayak gitu. Ada. Betul. Tapi memang miskonsepsi mitos di masyarakat tuh banyak ya. Terutama Banyak mungkin di klinik. Sering gak sih? Banyak banget itu. Banyak banget. Apalagi pas hamil setelah melahirkan tuh mitos makin banyak. Oh iya, apa aja tuh? Banyak banget deh. Banyak. Apa contohnya apa? Minum kopi bayinya hitam. Iya makan gak gitu pedas, dong. anaknya kepedesan gitu ya? Makan pedas anak kepedesan. Makan es nanti susunya dingin. Terus apa lagi ya? Hujan-hujan nanti basah. Siapa yang mau hujan-hujanan? Tapi emang basah sih. Bener tapi gak salah juga dia. Pokoknya banyak lah mitos. Banyak banget pasti. Coba di klinik apa yang paling sering yang dokter sampai kayak aduh mitos ini lagi. Di luar kehamilan boleh apapun. Yang tadi yang dibilang dia makan pedes, bilang anaknya akan kepedesan. Sebenarnya kan nggak ada korelasi yang nyambung ya. Jadi yang nyambungnya itu adalah sebetulnya ketika ibu makan pedas, dia punya basic misalnya GERD, asam lambung dan lain-lain. Ada mual, ada muntah dong berarti. Anaknya itu akhirnya tidak dapat nutrisi yang baik karena apa? Ibunya nggak nafsu untuk makan, dia nggak bisa makan, mual, muntah. Jadi korelasinya di situ, nggak bikin zat cabai ini dia akan bikin si anaknya kepanasan di dalam, itu nggak ada. Nggak ada ya. Karena kan kita makan cabai itu kan masuknya ke lambung, nggak ke ASI. Gitu. Tapi orang masyarakat mikirnya masih banyak yang kayak gitu. Iya, sama halnya kayak misalnya makan sekarang porsinya harus 2 karena di dalam ada orang gitu kan, ada bayi. Itu tapi kalau alergi itu benar nggak? Jadi apa yang kita makan kadang-kadang karena aku nggak tahu ya. Cuma si Zack ini setiap aku makan salmon itu dia tiba-tiba ruam. Kalau kita bilang misalnya alergi yang Amanda punya atau misalnya apakah bisa ke anak,
Bener nggak? Itu bisa aja ada. Tapi Oke. kalau dibilang Manda nggak alergi salmon, tapi anak ini ketika habis Manda makan salmon kok tiba-tiba ruam kemerahan atau kayak bentol-bentol. Nah itu kita nggak bisa sebenarnya langsung Bilang diagnosis. Oh dia kayaknya alergi salmon karena kita harus cek alergi juga kan. Nggak segampang dan semudah itu. Ya pakai panel darah itu. Yes, takutnya memang dia ada hipersensitivitas aja. Karena kan namanya bayi rentan sekali. Di bawah 5 bulan itu masih fluktuatif untuk hormon dan lain-lain. Iya, tapi Gitu. dia alergi. Kadang-kadang dia alergi sama asiku sendiri juga ada sih. Wajar banyak ya kasus kayak gitu. Maksudnya gimana tuh? Kok Dia alergi alergi. sama Jadi dia habis nyusu. Terus kadang-kadang kan dia ya palanya kiri kanan pas dia lagi DBF. Nah itu kan ASI kemana-mana kan. Terus kadang-kadang kan kalau kita udah jam 3 pagi kita udah tertidur tuh. Lupa kita lap tuh bibir. Oke. Pagi-pagi loh kok dia merah-merah gitu. Oh, itu bisa juga terjadi. Bisa. Karena kotor, karena Iya, nggak nggak dibersihin. bersihin. Karena memang baby tuh yang dibilang sensitif banget sih. Dari baju yang apa ya dia pakai, apakah bajunya katun apa enggak, dari pampers yang dia pakai juga bagus apa enggak, bikin ruam apa enggak. Oke. Nah kalau mitos ini, kalau bayinya nge-chest terus rambut ibu rontok gitu, ada gak sih? Mitos lah itu. Tapi itu lazim tuh. Ada yang kayak gitu ibu-ibu kan. Ada yang bilang kalau anaknya udah makan rambut atau apa segala macam itu bikin ibunya itu berarti bikin rontok segala macam. Itu nggak ada hubungannya karena balik lagi itu ke yang tadi fase telogen effluvium. Karena hormon DHT-nya, terus karena ada fluktuasi dari hormon estrogen dan progesteron. Jadi nggak nyambung korelasinya. Oke, kalau di puncak sendiri, biasanya kasus-kasus kayak gimana sih? Kecelakaan kah? Oh di luar Apa ada? hamil. Di luar hamil. Oh banyak. Biasanya kecelakaan ya, karena kan tuh jalurnya padat sekali banyak kan. banget. Kecelakaan dibilang bisa hampir tiap hari, ada hampir tiap Astaga, hari. tiap Mau kaki hari. ketusuk besi, terus ada lagi. Dia loncat. Dia loncat. Ada satu case waktu itu, case anak-anak lupa usianya berapa ya, tapi di bawah 20 tahun. Jadi dia itu main sama anak-anak jadi rumah kan padat ya di sana tuh. Antara rumah itu loncat. Temannya berhasil loncat, dia gagal loncat, jatuhlah ke bawah. Kepalanya ke ujung tembok atau batu. Itu tulang tenggoroknya kelihatan. Jadi si otak tuh kelihatan. Anaknya nggak nangis. Gak mungkin otak kelihatan. Otak kelihatan. Lah ini kranium kan bolong, nancelep itu. Aku Kelihatan merinding. dong. Kelihatan. Dan dia nggak entah takut dimarahin. Kebanyakan di sana tuh takut dimarahin sama orang tua. Jadi nahan biar dia nggak nangis gitu loh. Otak gua bolong, tapi kayak kalau dimarahin enggak deh. Banyak. Kalau di sana sih kasus banyaknya hipertensi. Tunggu, ini otak Oke. ini gimana ini? Selesaikan dulu itu. Oh, kita urusan. langsung rujuk dong ke rumah sakit. rujuk. Kita rujuk karena kan kita nggak bisa, bukan kapasitas kita di Terus klinik. Terus diapain? otaknya kelihatan tuh tulang kepalanya. Pendarahan. Ya udah nggak tahu di mana karena pas nyampe kan Nggak udah tahu di nggak mana. ada. Iya, Nggak kita dicari dulu itu di rumah tetangga mungkin atau di mana dong? Itu bisa diapain? Buat sembuh? Nggak bisa kita apa-apain dulu. Enggak, saat ketika itu. sudah dirujuk, Heeh. biasanya gimana prosedurnya? Ya pasti akan dipegang sama spesialis bedah saraf. Which is ditutup kah? Ya dicek dulu perdarahannya, kita stop dulu pasti diligasi dan lain-lain. Apakah untuk mencegah infeksi? Terus ditutup kranium kalau masih ada kranium. Kalau nggak ada, Ya bahan spesialis bedah saraf udah ada alatnya sendiri sekarang. pakai canggih. besi atau apa gitu kali Pakai ya? tulang iga. Oh operasi. Pakai di sini. Banyak kasus di sana tuh kecelakaan tinggi banget. astaga. Jadi harus hati-hati. Waspada lah. Ini balik lagi kan Manda udah punya baby ya, baby Zek ya. Iya. Ini kewaspadaan orang tua. Jangan cuma pingin enak pas bikini aja. Jangan cuma pas pingin romantis-romantis pas lucu kecil-kecilnya aja. Tapi waspada anak-anak bandel itu dari mulai 3 tahun sampai 10 tahun. Anak aktif ya maksudnya. Kadang-kadang itu kita loss dari pengawasan orang tua. Tapi kalau Manda sendiri itu rumah udah baby proof dong ya, semua ditempel di. Untuk sekarang sih belum ya, karena kan belum jalan ya. belum jalan. Sekarang konsepnya maunya digendong terus dianya. Mungkin nanti pas dia udah mulai belajar merangkak, itu akan lebih diperhatikan lagi. Baru di proof semuanya. Kalau perubahan suami ada nggak? Suami menjadi lebih apa nih semenjak Posesif. adanya ke kamu? ke aku, Oh. tapi tetap nanyainnya anak sih. Lebih posesif itu maksudnya lebih Nanya sering. sering kayak video call terus. Dulu nggak? Dulu enggak. Dulu iya video call, cuma tapi kayak kamu lagi apa, udah makan apa belum, udah that's it. Kalau sekarang tuh enggak, dia lagi kerja tuh setiap jam tuh pasti ada aja. Awal-awalnya mancingnya ke kamu dulu ya, kayak gimana kamu udah makan? Iya, kamu udah belum? makan atau belum, lagi apa, terus video call, Zack mana? Nah, Kamu itu frase, tinggal nunggu kamu itu tuh, frase. tinggal Zack mananya itu Sampai tuh. sekarang kayak nyari Zack kan? Aku langsung dari situ aja udah. Langsung kayak gini Iya. ya.
Astaga. Tapi aku ngelihat rambut Manda ini baby hair banyak banget ya. Iya, baby Dari hair tadi aku banyak. perhatiin. Karena memang dari sebelum aku melahirkan tuh aku memang udah intens banget karena pas aku tahu hamil perubahan badan tuh udah langsung berubah akunya. Apalagi rambut rontok, terus kayak kuku aku rapuh. Jadi aku udah mulai melakukan treatment lah. Gitu. Aku boleh ya mau uji hair pull test ke Manda? Maksudnya gimana? Jadi kita cek apakah rambut Manda sekarang ada rontok aktif atau enggak. Gampang. Dengan cara Pakai tangan. Oh, oke. Boleh ya? Mode menjambak Nih, di sini. nih, Yes. Caranya memang menjambak. Oh, yes. Tapi harus tangan sendiri aja. Oh, iya. Kan suami nggak ada. Iya. Oh iya. Jadi caranya itu. Tapi kalau dokter yang jambak gak apa-apa dok. Jangan dong. Iya. Coba. Jadi caranya gimana, itu, Dok? jadi kita bisa lihat sebenarnya di 4 area. Depan, samping kanan, samping kiri sama belakang. Kita coba di bagian depan, Manda 5 jarinya gini. Taruh ke sini, ambil sebenarnya kan harusnya 50 sampai 60 helai. Cuma kan nggak bisa ngitung gitu ya. Ambil secukupnya. Agak jepit. Gini. Terus tarik ke atas pelan-pelan. Nggak boleh pelan-pelan aja. Tarik, terus. Untung rambut aku gak panjang banget ya. Oke. Coba lepas taruh sini. Ada yang rontok nggak? Gak ada. Aman. Keren. Saya juga nggak ada, Dok. Nanti ini kayaknya aku bakal cek satu-satu nih. Nggak usah. Bukan. sih. Ada namanya buat cowok itu nanti skala Norwood. Oh. Nah, tapi kita bahas mana dulu nih? Boleh. Nah, coba sekarang bagian belakang, Man. Dok Nggak, kerjain sini, ya, dok. Saya kemana ini? Sini aja, sini. Belakang mana ini apa sini? Situ boleh coba. Ambil kayak gitu lagi. Dokternya repot nih. Sini dok. Ya, boleh. Oke. Bentar. Saya penasaran dari tadi kayak tebel dia Tapi bagus. emang ya, lebat sih, jujur. Iya. Aduh. Lebat Nah, sih. coba dapat Nggak nggak? ada. Oke. Jadi untuk interpretasi hasilnya, kalau misalnya ketika ditarik itu di bawah 5 helai, itu berarti termasuk yang negatif. Jadi bagus. Tapi kalau di atas 6 helai, itu berarti ada kerontokan aktif. Oke. Dan biasanya kita perlu untuk ada tambahan evaluasi concern perawatan entah ampul atau hair oil. Bentar yang di sini juga pada ikut-ikutan semua ya. Oke, tolong berjamaah semua. Oke. Coba kamu kak. Coba ya apa Norwood? Nah, Norwood itu kita punya skala 1, 2, 3, 4 sampai 7. Jadi buat ngelihat botak M ke belakangnya itu udah berapa lah. Iya, Mas saya mah udah mundur pasti. Tapi enggak sih, enggak. termasuk oke loh ini. Oh ya, terima kasih. Iya, paling 2, 3 karena skala 2, 1, 3. 2, 3 itu masih bagus. Jadi dinilai kita ya? pakai jari. Nah, biasanya ntar Gini. Di dahi ya? Iya, jadi kita cek biasanya ada 1, 2, 3, 4. Ini 2 lah ya? Iya, tapi nanti buat ngecek ini tuh pelipis makin mundur. Kalau 1 sama 2, ini kayaknya Bang Radit masih di 1, 2 atau 3 lah. Lumayan 2, 3 lah. Tapi masih kategori normal. Kalau 4, 5 itu biasanya udah mundur ke belakang banget, terus di sininya crown-nya dia udah mulai agak bolong. Terus kalau udah 6, 7 udah rata nih, hilang di situ. Teman saya ada yang 34. Apanya? Namanya Panji kalau nggak salah. 34 jari. Namanya Panji tinggal di New York. Dok kalau misalkan uban, Apanya? kalau uban tiba-tiba numbuh uban itu bertanda udah apa tuh? Enggak juga. Jadi, aku jujur lupa ada satu zat yang dia itu bikin rambut jadi hilang warnanya, pigmen warnanya. Jadi Bukan karena tua berarti, memang pigmennya. Rambut itu kan kalau nggak salah kutikula, yang tengah apa medula. Ya, medula itu paling dalam. Intinya ada pigmen pewarna rambut yang dia itu nggak aktif, ke stop. Makanya dia rambutnya jadi kayak kosong. Dan nggak selalu soal usia. Nggak selalu soal usia. Banyak faktornya. Bisa jadi karena memang dia konsumsi obat-obatan, atau misalnya dia juga karena ya usia salah satu ya. Terus ketiga stres, keempat juga karena ada masalah tiroid. Jadi banyak case-nya. Kenapa? Tentang uban. Nggak nanya aja. Oh, tapi kamu belum muncul ya? Belum. Suami ada 1, 2 gitu. 2 sebelum nikah sama aku nggak ada. Pas nikah kok keluar dia. Apakah dia stres kali ya kak ya? Apa yang menyebabkan pigmennya hilang? Enggak, aku pun tanya. Jadi waktu itu pas aku lagi mainin rambut jadi saya nggak ada uban. Hah? Dia langsung kaget karena seumur hidup dia tuh nggak pernah ada uban. Tapi suami kamu perawatan? Perawatan. Perawatan juga kan sama pakai? Semuanya aku pakai, suamiku yang pakai. Oke. Jadi dia kelinci percobaan. Oh, ikut juga. Iya ikut. Diikutin juga. Tapi sekarang udah ada tuh rambut putih. Kalau dia emang rambutnya tebal banget, makanya rambut anakku tuh tebal banget. Kayak mungkin bisa ikut gen juga gak sih? Bisa. Iya. Kan Cowok wajahnya juga. Cowok kan Cowok. biasa terkuat dari ibu kalau cowok. Wajahnya kan dibilang mirip juga. Iya. Soalnya kan dari pas aku hamil tuh aku paling males makan kacang ijo.
Karena katanya kacang hijau tuh bisa untuk menumbuhkan rambut supaya baby rambutnya tebal. Bagus kacang hijau itu. Iya. Tapi kamu nggak? Aku nggak suka. Oke. Emang nggak terbiasa makan itu. Oke. Terus pas mau lahiran aku udah feeling, wah kayak botak nih anak gue nih. Udah kayak gitu. Tapi pas keluar rambutnya tebal banget. Sama ini nggak? Bulu tangannya kelihatan banyak juga nggak? Karena nggak sampai yang bulu tangannya banyak. baby? Kan? Baby. Baby, pas baby keluar, jujur aja sih Kak, di sini banyak banget bulu. Aku pikir ini apa? Sumpah. Tapi maafin aku ya sayangnya. Zek, Mama. Apa ini? Tapi emang bener pas keluar tuh mukanya tuh kayak gitu loh, Iya. kayak Emang kakek-kakek. gitu. Iya kalau baru lahir kita juga agak kaget sih ya. Bahkan kan pas bayi lahir itu kepala tuh kranium belum nutup. Apa? Kita bilang fontanella. Jadi kranium, tulang kepala itu belum nutup maksimal. Makanya kenapa pas Lembek. masih Oh iya, lembek karena dia lembek. satu mempermudah jalan lahir. Kalau memang lahiran spontan. Kadang-kadang kalau bisa ngelihat, Gue juga nyaut gue. kalau lahiran spontan mungkin pernah lihat bayi kepalanya lonjong banget, tau nggak? Oh iya. Yes. Itu karena divakum gak sih? Salah satunya bisa atau enggak terlalu lama di fase kala yang terakhir. Pas dia Jadi ngeden. udah mau ngeden, ibunya nggak ada tenaga. Nah, lonjongnya itu karena memang Tuhan tuh mukjizatnya luar biasa ya, ngasih buat manusia itu metabolisme semuanya dibuat sedemikian rupa. Jadi sengaja nggak ditutup biar dia lebih gampang untuk keluar Keluar, kan? lewat vaginanya. Ini teman saya nggak percaya nih. Kenapa? Tapi saya bilang waktu itu ngelihat anak lahiran, pas lahir kepalanya kayak mejret gitu, kayak Iya, gepeng. ada yang kayak gitu. Begitu keluar, bluk langsung bulat gitu. Betul kan saya? Betul. Nggak ada yang percaya sama gue. Bener dokter yang nggak percaya Tenang, terus. aku bela. Siap. Siapa yang ngomong gitu? Ada lo orang botak. Iya, jadi salah Panji, satu Panji. salah satunya dia nanti akan biasanya kalau fontanella besar di bagian belakang itu butuh waktu 6 sampai 12 bulan buat nutup sempurna. Jadi memang dia karena anak masih berkembang kan organ otak juga berkembang kan. Jadi biar lebih maksimal. Jadi belum ngunci gitu ibaratnya. Nah, ini ada mitos dan fakta juga perihal anak-anak itu. Manda biasanya kalau tidurin anak langsung tengkurap atau terlentang. Anaknya dibikin tengkurap apa terlentang maksudnya? Oh. Begini aja sih, apa sih? Berarti terlentang. Terlentang Ya. aja. Cuma memang diperhatikan kiri kanannya supaya nggak peyang. Nah, karena itu betul. Soalnya karena oksipital bagian belakang atau kepala itu belum kraniumnya menutup sempurna, jadi masih bisa berubah-berubah. Kalau cowok ibaratnya biar kalau lagi botak tuh bagus gitu pas lagi berbulat. berbulat. Nah, Oh itu bener. Karena si Zek kalau misalnya dia tidurnya kiri mulu pas dia newborn di sini jadi agak rata. Oh. Jadi dia harus dipindahin ke betul. kanan. Jadi itu salah satu bentuk care orang tua juga salah satunya di situ. Oke. Jadi tuh fase-fase 1 bulan pertama itu memang harus diperhatikan banget karena nanti kalau ininya dia tidurnya ngikutin kepalanya dia terus kiri terus, ininya jadi nggak bulat. Oh. Dia lurus gitu. Nanti pas sudah besar ketika tulangnya udah Terus. ketika tulangnya udah mulai ngebentuk dan mulai keras, nanti harusnya pakai helm jadinya. Oh. Helm itu yang mahal. Bisa Oke. 30 sampai 50 juta. Jadi mending sebelum terjadi kayak gitu di ini. Iya, makanya jadi sebelum kalau pas dia lagi tidur nyenyak, kita ya memang tidurnya agak sedikit nggak nyenyak, tapi kan memang bagus untuk masa Supaya depannya dia daripada ntar dikatain peyang gitu kan. Oke. Nih, Iya. pala saya kan agak turunan nih, seruk gitu. Tanjakannya belum ada ya? Belum. Tuh ada cengkok di sini. Cengkok dangdut. Iya. Nyanyi kan gue. Sana salah lagi. Itu bener karena dulu di vakum. Saya dulu di vakum. Dulu di vakum. Iya. Coba. Ngaruh gak sih itu agak gitu? Boleh pegang, Bang? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan agak cengkok ke Oh, bawah oke. gitu. Dikit Apa ini ya, dikit ya. wajar aja ya? Sebenarnya bisa jadi mungkin pada saat penutupan fontanella juga nggak maksimal, tapi menurut aku ini masih normal. Otak gue sempat berubah-ubah. Nggak, masih termasuk yang aman, Bang. Soalnya kemarin pas lagi kan habis cukur rambut kan pakai 0. Jadi kayak kalau saya Bersih cukur tuh 001 kan. Oke. Di tukang cukur. Itu kan masih kelihatan banget tuh cekok itu. Orang-orang naro di TikTok di mana-mana. Guys, hati-hati kalau pakai headset katanya gitu. Kesannya kayak gue lama-lama pakai headset. Terus kepala gue blesek ke dalam. Tapi enggak dong, bukan karena itu kan. Salah satunya sih sebenarnya bukan ya. Itu Iya, kan iya. tapi kebiasaan balik lagi. Tubuh coba lihat kelingking semuanya. Oh iya, dari handphone ya. Even bukan saat kecil, kalau dewasa pun kita kan megang handphone. Coba Bang Radit ada handphone. Pasti megang rata-rata tumpuannya di sini. Aha. Tulangnya pasti akan lebih tuh.
Oh. Coba sama nggak? Beda sama kelingking yang kiri. Coba Bang Radit nih, pegang tangan ini nih. Ini, sorry ya. Gituin Bang. Nah, sama ini Bang. Oh iya. Oh iya, itu lebih ke dalam. Yang ini Bang yang dalam. Yang ini. Iya. Ngomong Indra Prabowo-nya agak kurang ya. Iya. Indra Prabowo. Kok saya berasanya ini ya? Ini Bang. Nah, padahal ini ya. Nah, betul. Oke. Sama halnya mungkin bisa jadi, tapi kalau kita bicara sama case yang tadi masalah ubun-ubun ya beda case-nya. Oke. Tapi ada aja kalau di jari kayak gitu. Ya, sama di di badan manapun kita pakai. Terus satu lagi maaf dok, kalau misalkan baby ininya dipegang-pegang, dipencet-pencet itu jadi mancung apa enggak? Siapa yang bilang? Mama mertua. Oh oke. Ini bahaya nih. Jadi sebenarnya enggak gini. Karena mama mertua nggak ngebolehin, jangan dipegang-pegang itu Oke. karena saluran pernafasannya. Tapi ada banyak orang awam yang banyak ketemu apa segala macem, itu biar hidungnya dipegang-pegang biar nanti mancung. gedenya mancung. Karena kan kalau mancung atau enggak, tulang sama segala macam anatomi itu memang sudah dibuat sedemikian rupa ya. Jadi tidak ada bisa berubah gitu loh. Sama halnya kalau kita bilang lesung pipit pakai cabai. Iya. Biar ada lesung pipit. Dan itu udah bawaan genetik, berarti ada si kolagennya atau zat elasinnya elasin di kulit memang udah terbentuk seperti itu. Betul. Nah, Dan sebenarnya lesung pipit itu bisa dibilang sebenarnya cacat bukan sih? betul. Tapi manis. Iya, Oh, cacat. maksudnya kalau yang Bukan yang pada tempatnya dan normal gitu Oh, ibaratnya. oke, Tapi oke. bukan sesuatu yang tidak aneh-aneh juga gitu. Iya, orang-orang ngelihatnya manis, Manis. gitu. Tapi kalau kita bilang itu bentuk ada ketidakbenaran posisi lah gitu. Ya anatominya. Nah, kalau misalnya hidung sebenarnya kalau boleh dibilang belum nemuin literasi ya selama ini aku coba, tapi nanti aku akan pelajari apakah memang ada jurnal yang mengatakan kayak gitu. Tapi yang pasti kalau saran aku itu jangan. Karena mau bagaimanapun bentuk tangan kita itu pasti kan berbagai macam, ada salmonella, ada streptococcus segala macam, kalau ditempel Kalau sini. itu reaksi. Bahaya, konka di anak itu masih sensitif. Jadi konka nasalis di hidung itu kita punya 3, ada septum media, atas sama bawah. Takutnya kalau ditekan-tekan kayak gitu malah jadi inflamasi. Dan satu hal di hidung itu kita punya namanya flexus Kieselbach. Itu arteri yang paling rapuh di daerah hidung. Kadang-kadang kita kalau gosok-gosok itu gampang mimisan. Begitupun apalagi dewasa rapuh, anak lebih rapuh. Nah, anak kecil tuh katanya emang lebih mudah mimisan ya daripada orang dewasa. Kalau dia ngupil, kalau Oh iya pasti, karena kan lebih rapuh Oke. flexus Kieselbachnya. Jadi arteri pertemuannya ibaratnya ke trauma dikit itu gampang berdarah. Demam tinggi itu bikin berdarah. Jadi makanya kenapa pas lagi demam tinggi, anak mimisan nih gitu. Ya udah sebenarnya nggak usah panik banget, tinggal tutup. Padahal kalau kita buat orang tua, anak udah demam tinggi, darah keluar kan kayak aduh gitu kan. Tahu kenapa-napa ya. Betul, Iya. nggak apa-apa. Tapi kan setidaknya kalau udah tahu kita nggak bikin panik untuk menangani anak. Jadi nggak ikutan makin memperparah kondisi anak gitu. Kalau Amanda sendiri dokter anak ada di speed dial juga nggak? Kalau misalnya ada apa-apa tinggal telepon atau Iya. WhatsApp. Iya ya, karena kita paling khawatir soal kesehatan anak anyway. Iya ya paling sih? khawatir karena aku awal-awal setelah baby udah di rumah kan itu udah mulai ada perubahan-perubahan ya. Yang pup yang awal ketika dia keluar itu pupnya masih hitam. Tiba-tiba udah sampai rumah kok kuning. Aku pikir kenapa-napa gitu loh. Itu jadi tanya sama dokter, pakai pampers apa segala macam juga. Dan waktu itu si Zack ini setelah lahir langsung sunat. Oke. Dia langsung sunat dan waktu itu kan jadi yang setiap hari yang harus diperhatikan pasti kan itunya kan. Kita liatin terus karena ada karetnya itu loh di bagian situ buat katanya bentuknya biar jadi bagus. Oke. Bisa request ya? Bisa request. Oh gitu ya. Bang Radit? Boleh. Langsung ditawarin. Bang Radit. Boleh. Nah ketika abis setelah sunat itu tuh lebih sensitif banget, jadi nggak boleh pakai pampers. Waktu itu harus pakai kain popok. Oke. Ya dimana kain popok itu kan pipis sama pup itu pas baby newborn itu sehari tuh bisa 7 sampai 10 kali dia pup. Belum pipisnya lagi. Jadi tuh harus gonta-ganti terus. Nah digonta-gantiin kan kita harus tetap dikasih dia krim dan lain-lain. Nah itu setiap skincare yang kita pakai karena kita juga masih ibu baru kan kita jadi coba beli skincare ini, skincare itu kita coba satu persatu. Nah itu ada skincare yang dimana bikin ruam. Oh. Jadi tanya sama Tanya dokter. lagi. Ini kalau skincare ini oke apa enggak, bagus apa enggak? Dokter nyaranin yang mana? Tapi demam gitu belum lah ya, Belum flu sih, gitu nggak ada ya, sih. masih Begitu, aman kalau bisa ya. sih jangan ya. Iya, Tapi iya. nggak tahu deh nanti kan pas sudah 2 bulan suntik apa dok?
DPT yang katanya itu bisa bikin demam kan? Sebetulnya nggak selalu sih, itu juga antara mitos dan fakta. Nggak harus, nggak selalu ketika kita imunisasi DPT itu bikin demam anak. Oke. Cuma kita kan waspada sebagai orang tua dan sebagai tenaga kesehatan suka kasih tahu kalau demam ya jangan panik. Kadang-kadang orang tua apalagi yang mungkin nggak tahu basicnya menyalahkan, wah ini bidannya nih atau dokternya ngasih ini Salah nih. iya bikin demam tinggi, padahal nggak selalu kayak Nggak, gitu. Ya. Oke, karena waktu Alea anak pertama saya demam pertama kali tuh nangis gue. Apanya demam? Iya dia kan demam, panas, nangis, nggak tahu tiba-tiba kayak ngelihat anak sakit pertama kali gitu loh. Oh maksudnya karena Bang Raditya yang nangis? Iya. Oh. Pastilah. Khawatir. Iya. Kita nggak fokus ya. Enggak. Iya, tapi saya nangis kan pertama kali ngelihat Ngeliat, anak ya. demam gitu. Pokoknya itu masih masuk ke memori gue. Pertama kali ngeliat anak Tapi sakit nangis. pas kamu pas Kak Anissa lahiran, Kak Radit ada di dalam? Ada megangin tangan dia. Sesar apa normal sih Kak? Dia normal, kebetulan normal. Iya. Terus gimana reaksinya? Kan lagi main Mobile Legends tuh, jadi pas dia Kalau kayak gitu ketumbuk gitu. ya reaksinya, aduh terharu banget sih. Nangis. Ya gak sampai nangis sih pada saat itu, cuma pas lahir bener-bener terharu banget gitu. Si Kenny ketawa dong. Oh iya, Si Kenny ketawa kenceng. Oh iya. nggak ada nangis, nggak ada apa. Nggak, aku nggak ngeliat. Tapi yang aku dengar tuh dia ketawa gitu. Happy kali. Dia beneran dia Hormon ketawa. endorfin sama dopamin naik. karena ini euforia. banget. Dia ketawa. Terus aku kayak, kok lu ketawa sih? Aku cuma kayak gini doang. Tapi bagus karena kemarin baru kejadian ini ada manajerku di sini saksinya. Kemarin itu aku jam 12 malam dibangunin sama ibu. Jadi di rumah juga ada bidan 2. Jam 12 malam panggil, kan manggil kakak ya. Kak kenapa? Ke klinik kenapa? Bapaknya pingsan kejang. Ngelihat itu anak baru lahir keluar. Jadi dia shock. Jadi makanya ini pentingnya juga buat para calon ayah atau buat orang tua, tahulah bagaimana persiapan lahir, bagaimana proses kapan kita udah mulai kontraksi, kalau ketuban pecah harus apa. Ini kan bentuk edukasi. Jadi jangan sampai suami itu juga nggak tahu apa-apa, tahu aja enaknya di awal tapi nggak tahu proses bagaimana sampai melahirkan. Nah dia takut ternyata shock sama darah, dia kaget ngelihat mungkin kan ketuban. Bayi tiba-tiba berat gede dia 3,3 kilo. Nah terus dia shock, kaget, kejang. Ya udah akhirnya kita tenangin dulu, kaku dia. Itu ketidaksiapan, dia kaget. Kalau saya kagetnya tuh ketuban sih. Karena itu kaget banget gue ternyata Pecah bisa ya? pure gitu Betul. langsung. Wah panik gitu. Itu Belum pernah kagetnya kan di ngeliat situ. sampai tembok gitu. Oh bisa kayak gitu Bisa. juga. Wah itu kaget banget gue pas ketuban pecah. Karena langsung worry kan. Iya. Oh kalau ketuban pecah harus sekarang keluar Iya. gitu. Tapi ternyata nggak Padahal juga. nggak, betul. Itu langsung kayak ini gimana. Jadi kagetnya di Itu situ. tanda-tanda aja. Oh. Kenapa nggak nangis juga sih? Waktu itu terharu banget tapi nggak sampai nangis. Mungkin karena mikirin juga kali ya. Kayak ini akan sehat apa enggak bayinya? Apakah ini karena langsung dikasih tahu, potong pusarnya, potong itu. Betul. Jadi belum sempat memproses itu semua gitu. Begitu akhirnya udah tenang, gendong itu anak, ngeliat mukanya, wah langsung nangis. Uang sekolah. Banyak pikiran ya. Tapi satu hal yang tadi Manda tuh aku sempat Manda. aware. Bang Makasih. Radit nanya ke Manda, punya dokter spesialis anak nggak yang memang ibaratnya on call ya, standby gitu untuk ditanyakan. Itu penting karena jangan sampai kasus yang di daerahku itu mereka kena AI hallucination. Jadi secara diagnosis itu mereka apa-apa tanya ke AI. Oke. Sebenarnya tidak menyalahkan ya, karena ya aku juga termasuk yang pakai lah untuk ChatGPT dan lain-lain. Tapi janganlah kita menanyakan hal-hal yang bersifat emergensi dan yang tidak pasti. Karena kan AI nggak ngerti palpasi, dia nggak megang pasien, dia nggak ngerasa emosional pasien, dia nggak tahu riwayat genetik sebelumnya seperti apa. Terus kita tiba-tiba tanya, bagaimana untuk misalnya menangani anak yang sedang diare dan lain-lain. Ya kan jawabnya klise ya, maksudnya rata-rata ya pada umumnya seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kalau kita sebagai orang tua juga harus lebih cerdas dan bijak. Gitu sih, aku titip pesan itu. Karena emang juga sering salah sih. Yes, betul. Karena kan dia nggak punya konteks kadang-kadang. Iya. Kadang membantu lah gitu. Iya. Siap. Waduh, kita jadi panjang banget nih obrolannya. Terima kasih udah mampir ke sini. Thank you Manda udah Terima main. kasih, Kak Radit. Thank you Dokter Sama-sama, Adit. sama-sama. Kalau terakhir banget buat Manda nih, skincare rutin postpartumnya apa nih yang bisa di-share ke kita? Yang sekarang sih pasti basic aja sih. Basic skincare yang gak terlalu ribet.
exfoliate memang menurut aku sangat diperlukan aja, tapi nggak terlalu harus banyak-banyak ya, seminggu sekali pakai peeling. Terus lebih banyakin moisturizer karena memang kulit kering setelah melahirkan dan menyusui itu akan lebih parah daripada sebelumnya. Sama sunscreen. Ya, walaupun cuma di rumah aja ya Dok ya. Nggak apa-apa, tetap karena sunscreen itu kan kita cari yang memang dia punya titanium dioxide atau enggak zinc oxide. Yang ngebantu untuk bener-bener kan kalau kita peeling ada AHA BHA, jadi bantu untuk biar nggak iritasi, ngunci, menjaga hasil yang udah dibikin nih sama si L-Formula ini. Siap. Oke, kalau Dokter Adit yang terakhir nih, postpartum itu berarti rambut bisa rontok itu bener bisa, ya? Kan Manda udah cerita juga salah tadi. satu fasenya yang tadi telogen effluvium. Jadi kalau kita bilang bisa cegah itu bisa. Intinya gini, ketika kita hamil atau melahirkan akan ada fluktuasi hormon yang tentunya mengganggu metabolisme tubuh. Salah satunya rontok rambut, dan itu bisa dicegah, bisa asalkan kita memang aware dan rutin. Intinya kuncinya cuma satu, konsisten. Karena mau produk sebagus apapun kalau kita nggak konsisten itu nggak akan bagus. Betul. Jadi kalau buat rambut sih kunci kepala rambut sehat ya perawatan rambut yang tepat. Oke, kalau tadi kan kita ngobrolin ada lap on hair juga nih, hair ampul yang dipakai sama Manda juga. Oke, terima kasih udah main Sama-sama. kesini. Terima kasih juga Bang Radit. Sukses. Manda, terima kasih.